3, 2, 1 and go. Yup. Halo, ketemu lagi di motogadget.id. Dan seperti biasa, hari ini saya pengen ngebahas motor lagi. Dan motor apa yang pengen saya bahas hari ini? Saya pengen ngebahas motor lele yang abangnya sempat saya bahas di video sebelumnya ya. Motor lele apakah itu? Yap, betul sekali, GSX 150R. Nah, untuk video kali ini merupakan video yang isinya hanya seputaran opini saya aja, pendapat saya aja sebagai seorang observer di dunia otomotif ya. Saya hanya pengamat, penikmat, dan mungkin pemakai di brand-brand Suzuki ya. Gitu aja sih, terutama brand Suzuki ya. Saya nggak tahu kenapa, pokoknya cocok aja deh kalau motor itu brandnya Suzuki. Ya, nggak menutup kemungkinan untuk saya pakai brand motor lain ya. Tapi saya pernah punya kok, saya pernah punya motor lain kok. Kayak Scorpio tuh, Yamaha Scorpio saya pernah punya itu juga dulu ya. Nanti bakal saya kasih slide-nya beberapa motor Scorpio saya. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya itu aja sih. Saya hari ini pengen ngebahas seputar Suzuki GSX 150R yang di tahun 2022 mereka Suzuki terutama nggak menunjukkan salah satu taringnya ya. Untuk tahun ini mereka masih kekeh dengan model dari pertama keluar berapa tahun yang lalu ya, sekitar 3 tahunan yang lalu ya, ini motor keluar sampai sekarang belum ada perubahan sama sekali. Dan sementara di motor-motor pesaingnya seperti R15 dan CBR 150 itu udah ngerubah total secara keseluruhan dari desain motor, tapi nggak ke mesin ya. Oke, nah sekarang tahun ini apakah Suzuki akan menunjukkan taringnya lagi atau ingin menyalakan nyali lagi dengan beberapa kompetitornya yang belum lama ini launching, terutama untuk Yamaha ya. Yamaha buset gila sih itu, dari India diboyang kemari, modelnya aduhai, pokoknya semok banget deh itu, moge ya, moge look ya. Nah, kita di sini bakal bahas nih menurut pendapat saya tentang Suzuki GSX 150R. Jangan kemana-mana, tetap tonton video saya, nikmati perjalanannya, selamat datang. Oke, gas! Nah, lanjut lagi. Nah, video kali ini kan cuman opini saya aja ya. Kenapa si Suzuki GSX 150R itu belum ada perubahan sama sekali, atau sedikit pun aja dari Suzuki Indomobil, terutama yang di Indonesia ya, Suzuki Motor Indonesia itu kayaknya belum ada suatu pergerakan yang signifikan, entah itu bocoran modelnya kah, atau entah itu info yang menarik lainnya kan tentang Suzuki GSX 150 ini, atau kita sebut aja yang paling enak Baby GSX ya, Baby GSX. Karena yang perlu teman-teman ketahui, kalau di luar negeri sana, entah itu di Jepang, Korea, mungkin di di daratan Eropa sana, Suzuki GSX itu keluarnya yang 125 cc. Bodinya sama, mesinnya sama, cuman kubikasinya doang yang berbeda. Nah, di Indonesia khususnya pasar ASEAN ya, Asia Tenggara, kayak Indonesia sendiri, mereka fokus di 150 cc. Itu aja sih. Oke, balik lagi ke pembahasan ya. Kenapa Suzuki masih bertahan dengan model yang ada sekarang? Opini saya, jadi gini loh, Suzuki itu kalau kita lihat-lihat ya, terutama modelnya GSX 150 ini, atau kita sebut Baby GSX ini, kekeh sama desainnya yang racing look ya, bukan moge look. Kita kalau pengen motor yang moge look itu bisa banyak pilihan ya, kayak mungkin R15M yang baru kemarin launching, terus ada CB 150R yang modelnya kayak abangnya itu yang 250 ya kan. Terus abis itu di Kawasaki ada Kawasaki Ninja RR Mono ya, itu yang 250 cc single cylinder ya. Harganya juga udah mulai terjangkau sih. Untuk barunya di kisaran 30 jutaan aja. 30 jutaan aja. Ya kalau punya duit, kalau nggak punya duit ya kredit aja.
Ya kalau nggak mau kredit ya nabung aja, gampangan. Sesimpel itu kok, nggak usah dibikin pusing, nggak usah dibikin ribet. Nah kali ini opini saya tentang Suzuki GSX 150, kenapa mereka masih bertahan dengan mode yang ya dari awal launching ya gitu-gitu aja gitu loh. Hal pertama yang saya ambil kesimpulannya ya, Suzuki itu masih menahankan patternnya atau menahankan ciri khasnya dengan gaya-gaya racing look ala mereka. Dan Suzuki itu mungkin saja sebenarnya bisa-bisa aja sih, tapi mungkin karena regulasi dan lain-lain ya, karena ini motor kan global ya, nggak diproduksi diproduksinya di sini kali ya, nggak cuman dipakai di sini aja, tapi di luar sana, di Jepang lah, di Eropa lah, di Korea lah, mereka modelnya sama plek-ketiplek ya, cuman beda cc aja. Kalau di luaran sana masih pakai mesin 125 cc dan di sini 150 cc. Mungkin ada R&D yang perlu dirubah kali ya, kalau memang mau upgrade besar-besaran tentang mungkin desain mesin lagi. Mungkin hal itu kali yang agak sedikit bikin Suzuki agak melambat soal upgrade ya. Terutama untuk bagian desain sih saya rasa ya, yang harusnya di-upgrade sama Suzuki, karena para pesaingnya itu udah buset, semakin kesini mereka semakin bentuknya agresif, terus semakin nambahin fitur ini itu ya. Kayak Yamaha sendiri, mereka ada yang fitur Yamaha apa sih namanya, Ride Connect ya kalau nggak salah. Nanti kalau salah mohon diralat ya. Ya pokoknya gitu deh, fitur-fitur mereka selalu diandalkan tuh kayak merek-merek sebelah. Tapi terutama untuk Suzuki sendiri, mereka ya hanya fitur yang ala kadarnya aja. Lagi-lagi fitur ala kadarnya yang yang bisa diberikan oleh Suzuki dengan ya model GSX 150 yang sekarang ya, atau kita sebut Baby GSX lagi. Kayaknya enakan kita sebutnya Baby GSX aja ya. Oke deh. Baby GSX. Nah, opini saya yang kedua, mungkin ya Suzuki ya lagi atau Suzuki mungkin lagi ancang-ancang di awal tahun 2022 ini. Kayaknya mungkin ada gebrakan yang spesial, entah itu di Baby GSX-nya kah, atau mungkin di motor FU-nya. Kita nggak tahu juga ya. Makanya kita tunggu nih gebrakan dari Suzuki seperti apa nantinya untuk melawan para pesaingnya, para kompetitornya yang semakin lama, semakin kesini semakin agresif, promonya gila-gilaan, fiturnya komplit. Terus abis itu apa ya? Ini lagi apa? Mereka tuh selalu lebih berani loh, selalu di depan, selangkah lebih berani, selangkah lebih maju daripada Suzuki. Come on guys, Suzuki, you can do this. Please, we are waiting, ya kan? Gitu aja sih. Kita tuh nunggu lu gitu loh, nunggu gebrakan dari lu gitu loh. Juki, aduh lama banget geraknya. Kadang saya ngerasa kesel sendiri ya, di saat brand lain itu pada pokoknya the best banget lah, the best ya untuk urusan promosi, fitur dan lain-lain ya kan. Tapi ya balik lagi ke Suzuki-nya sendiri nih, mau nggak mereka ngikutin seperti mereka, atau mau nggak mereka benar-benar Suzuki itu ngeberikan suatu gebrakan yang nyata gitu loh. Ayolah, kapan lagi lah. Oke, dan opini yang ketiga bagi saya untuk user Baby GSX nih, yang masih setia memiliki Baby GSX ya, terus masih setia nungguin GSX yang mau launching lagi kali mau launching, atau mungkin buat orang-orang yang memang pengen beli GSX itu pengen tampil beda gitu loh. Gitu aja sih. Mungkin salah satu alasannya kenapa mereka lebih milih GSX itu mungkin ada beberapa faktor ya. Yang pertama, pride, kebanggaan dari sebuah brand yang pernah saya obrolin sebelumnya itu bener-bener apa ya, ngebuat orang itu agak sedikit ambisius dengan
brand tertentu. Contohnya mungkin anggaplah saya itu pecinta Suzuki garis keras arah kiri ya. Kalau nggak mau pakai motor kalau nggak mau pakai motor, pokoknya kalau pakai motor merek lain itu kayaknya rasanya gimana gitu. Ogah, males-malesan. Itu dia sih, mungkin seperti itu. Dari pride-nya mungkin kita dapat di jalan gitu. Wah Suzuki, motor bukan motor sejuta umat ya. Ibaratnya gitu aja sih. Dan motor yang build quality-nya sudah teruji, sudah terbukti. Walaupun bengkelnya agak sedikit susah. Itu PR banget tuh buat Suzuki tuh. Mohon didengar ya keluh kesah kami semua. Dan tapi nggak perlu khawatir, walaupun bengkelnya atau dealer resminya agak sedikit susah di kota-kota kalian, di kota-kota teman-teman nih, tapi spare partnya untuk Suzuki JSX itu setahu saya lebih murah loh. Iya, udah terjangkau banget loh. Nggak percaya, bisa teman-teman buktikan sendiri dari body partnya yang udah banyak dijual di marketplace atau online shop ya. Itu aja. Jadi untuk Suzuki yang sekarang katanya mahal, katanya susah, cuman satu pesan saya, kalian tuh jangan cengeng ya kalau udah megang brand Suzuki ya, apalagi motor Suzuki. Jangan jadi anak cengeng. Udah gede masa ya masih ngeluh gitu aja soal spare part susah lah bla bla dan lain sebagainya. Gak usah cengeng, all shop itu banyak banget. Bengkel kalau nggak ada bengkel resmi, bengkel biasa juga bisa kok Suzuki. Yang penting alatnya komplit aja deh. Suzuki itu ya punya pride tersendiri. Terus ya itu dari faktor yang pertama ya. Terus faktor keduanya mungkin dari sektor desain. Saya balik lagi ke desain. Beberapa orang memiliki kecenderungan untuk desain yang senengnya itu agak racing look ya. Kalau Suzuki saya lihat itu racing look sih dia. Jatuhnya ke racing look ya, bukan mau geluk. Kalau mau geluk itu bisa kita pilih dari R15, terus dari Saber 150, terus dari Kawasaki RR Mono, dan mungkin lain-lain masih ada ya untuk yang mau geluk. Lah kalau racing look itu dilihat dari bodinya, bentuk bodinya yang kecil, ramping, terus minimalis ya, nggak gede, nggak gembrot, terus ya kelihatan dari guratan tegas bodinya itu kelihatan banget sih kalau mau geluk dan racing look gitu aja. Dan yang saya suka dari GSX 150R ini adalah modelnya yang everlasting. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa motor-motor Suzuki ya, terutama desainnya itu everlasting. Ibaratnya itu nggak lekang termakan oleh zaman gitu loh, awet. Modelnya masih bisa dinikmati, masih bisa modelnya masih bisa masuk di tahun-tahun sekarang yang orang-orang serba agresif lah, serba inilah dan lain sebagainya macamnya. Terus Suzuki itu masih memberikan model yang everlasting, itu awet modelnya gitu. Itu aja sih. Terus dari segi mesinnya, karakter mesin Suzuki Baby JSX ya, itu paling cepat di kelasnya. Boleh diadu lah, pokoknya banyak banget ya, banyak banget YouTuber, motovlogger yang sudah nge-review ini motor sama motor lain. Ibaratnya mereka tuh bener-bener ngebandingin, bener-bener versus motor JSX versus apalagi kayak R15 lah, inilah itulah, pokoknya sering diadu lah sama mereka. Dan untuk versi standaran setahu saya ini bener-bener standar darting standar pabrik, JSX paling kencang di kelasnya untuk motorsport 150cc ya. Nah mungkin itulah beberapa faktor dan opini saya, pendapat pribadi ya. Terserah, mungkin teman-teman di sini pendapatnya bisa beda-beda ya kan. Saya juga nggak tahu ya kan, namanya juga orang. Masing-masing kepala kan punya masing-masing perspektif tersendiri. Ya nggak sih? Betul nggak sih? Setuju nggak sih? Itu aja. Nah ini perspektif saya, pendapat saya tentang Suzuki JSX 150R. Kenapa mereka masih bertahan dengan model yang itu-itu aja? Kenapa mereka masih bertahan dengan gempuran yang membabi buta merek-merek sebelah seperti Yamaha, Honda ya, yang lagi gencar-gencarnya. Gila, ngeluarin baru lagi saya sampai geleng-geleng head ya. Gitu aja sih.
Ya begitulah persaingan di dunia motor, terutama dunia otomotif ya. Entah itu motor, entah itu mobil, mereka pasti ngeluarin brand-brand ya, terutama brand ATPM itu pasti ngeluarin model baru, terus dan fitur baru, dimana itu bisa menarik minat konsumen untuk membeli produk baru gitu loh. Dengan promosi yang gencar-gencaran, dengan fitur yang seabreknya, mungkin dengan strategi marketing yang aduhai, mereka mampu menggait minat konsumen ya, calon konsumennya dengan lebih gampang. Nah, ini jadi PR lagi nih buat Suzuki Motor Indonesia. Saya harap, gimana ya? Jadi bingung ngomongnya. Ya saya harap kalian lebih greget lagi lah kayak mereka gitu loh. Jadi kita juga sebagai penikmat motor Suzuki bisa merasakan ibarat nge-hype-nya gitu loh. Suzuki ngeluarin baru lagi cuy gitu. Suzuki ngeluarin baru lagi bro gitu loh. Jadi kita bisa menyombongkan diri aja ya. Jadi kayak gitu aja sih. Oke, terima kasih. Kayaknya saya ngocehnya kesana kemari udah kebanyakan kali ya. Kalian dengerinnya bosan. Tapi nggak apa-apa, itu pendapat saya aja sih tentang Baby JSX yang masih bertahan dengan model yang itu aja. Padahal renderingnya parah banget sih. Mungkin habis ini saya bakal kasih gambarnya video yang udah di rendering ya. Ini maaf suara saya lagi agak sedikit kurang enak juga, masih batuk-batuk. Ya masih agak kurang fit juga sih, jadi agak sedikit menurun ya kualitas suara saya. Tapi it's okay. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton channel ini, yang udah ngedukung channel ini, yang udah subscribe, yang udah like, atau yang udah komen. Terima kasih buat perhatian kalian semua. Kalau memang video saya ini menghibur teman-teman semua, harap dukungannya. Karena dukungan kalian bisa membuat saya makin semangat lagi untuk bikin konten-konten yang ngebahas motor sambil di atas motor gitu aja. Biasanya kan orang ngebahas motor itu ya gitulah ya. Saya pengen ngebahas motor di atas motor, kayaknya lebih seru aja gitu loh. Atau kalian lebih suka yang mana? Saya ngebahas motor di atas motor sambil motoran begini, atau ya ngebahas motor ya diem aja di rumah gitu loh. Saya ngerekam di rumah gitu aja. Tulis komennya di bawah, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Mungkin video ini bisa menghibur teman-teman kalian atau kalian sendiri, atau mungkin video ini bisa ngebantu kalian, menghibur kalian yang dimana kalian tuh lagi ngerasa sedih, lagi jomblo, lagi gak punya pacar, mungkin lagi stres karena mikirin utang. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe. Ngemis subscribe ya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih ya. Pokoknya prepare your phone and happy watching. Bye bye. Hmm.